Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya punya rasa was-was saat sholat. Kalau sholat sering gugup dan tegang, takut gerakan di luar sholat 3 kali, sehingga tubuh saya suka gerak sendiri padahal saya tidak mau gerak. Nah, adanya rasa was-was ini biasanya timbul karena tidak mengetahui ilmunya secara keseluruhan, sehingga tidak tahu nih bahwa yang membatalkan sholat itu segimana sih batasannya. Kalau yang ini apakah membatalkan, yang ini apakah tidak membatalkan. Nah, untuk itu saya akan bahas dulu mengenai masalah fi'lu katsir atau gerakan yang banyak yang dapat membatalkan sholat. Ini saya ambil rujukan dari kitab Taqriratus Sadidah, halamannya halaman 263. Nah, di sini. Yang kedua yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak. Nah, gerakan yang banyak itu dapat membatalkan sholat walaupun dilakukannya dalam keadaan lupa, gitu. Dengan syaratnya adalah bahwa gerakan itu bukanlah gerakan dari bagian dari sholat. Ya, kalau gerakannya bagian dari sholat seperti gerakan duduk, gerakan ruku, atau gerakan mengangkat tangan saat takbiratul ihram, itu kan bagian dari sholat, maka itu tidak membatalkan sholat, gitu. Kemudian gerakan banyak ini batal itu untuk orang yang mengetahui keharamannya. Nah, ini kan kakak yang bertanya ini tahu ya, berarti tahu kalau gerak yang banyak itu membatalkan sholat. Kalau misalkan ada orang yang nggak tahu sama sekali bahwa gerakan yang banyak dapat membatalkan sholat, maka tidak membatalkan sholat. Kemudian sholatnya itu bukan sholat sidatul khauf dan bukan sholat sunnah safar. Karena dalam sholat sidatul khauf dan sholat sunnah safar itu boleh bergerak gerakan yang banyak, 3 gerakan atau bahkan lebih, karena memang itu pengecualiannya. Kedua sholat itu, sholat sidatul khauf seperti sedang perang, kemudian satu lagi sholat sunnah safar, ya seperti sholat ketika bepergian sambil berjalan gitu. Itu sholat sunnah safar walaupun sambil berjalan ada gerakan, itu tidak membatalkan sholat gerakan jalannya, karena memang ini pengecualian. Karena beberapa sholat memang ada pengecualiannya, seperti kayak sholat jenazah gak ada ruku gak ada sujud. Di sholat lain gak ruku gak sujud batal sholatnya, tapi sholat jenazah memang aturannya tak ada ruku tak ada sujud. Jadi memang ada beberapa sholat yang dengan aturan-aturannya yang tersendiri. Kita lanjut ya. Sekali lagi, bahwa 3 gerakan itu dapat membatalkan sholat walaupun lupa, gitu. Dengan syarat 3 gerakan itu berturut-turut. Jadi berkesinambungan, gak ada jedanya. Kalau ada jedanya, satu gerakan berhenti dulu, gerak lagi 1 kali, berhenti lagi, gerak lagi 1 kali, berhenti lagi, total 3 kali, tapi ada jedanya, maka itu tidak 3 kali berturut-turut sehingga tidak membatalkan sholat. Nah, jedanya ini segimana sih yang bisa dihukum sebagai pemisah antara gerakan satu dengan gerakan yang lain? Nah, lamanya jedanya ini adalah dihukumi berdasarkan urf atau kebiasaan. Tapi ada sebagian ulama yang mengira-ngirakan bahwa jedanya ini yang jadi pemisah gerakan satu dengan gerakan yang lain itu seukuran kayak baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas sampai selesai itu kira-kira berapa detik tuh? Maka jedanya minimal segitu menurut pendapat sebagian ulama. Atau juga pendapat lain seukuran membaca al-baqiyatus sholihat, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu berapa detik tuh. Maka dengan ukuran seberapa detik itu, itulah jeda yang minimal untuk memisah gerakan satu dengan gerakan yang lainnya. Kemudian dalam masalah gerakan sholat ini ada perbedaan antara gerakan kaki dan juga gerakan tangan. Gerakan tangan itu ya, dia mengangkat, misalkan kita mengangkatkan tangan, kemudian kita mengembalikan, itu dihitung satu gerakan. Karena memang dalam sholat banyak gerakan tangan, sehingga dalam masalah hal yang membatalkan sholat untuk tangan itu lebih ringan. Artinya walaupun ini ngangkat kemudian pulang lagi, dihitungnya satu gerakan. Tuh. Adapun kalau gerakan kaki, nah untuk kaki itu di kitab lain ya, kalau nggak salah di I'anatul Thalibin, ketika kaki
ngangkat saja, tapi di tempat ya, ngangkat saja, ngangkatnya aja udah dihitung 1, nuruninnya dihitung 2. Kalau tadi tangan ngangkat sama nurunin asal berkesinambungan dihitung 1. Tapi kalau kaki ngangkat kaki dan menurunkannya walaupun berkesinambungan dihitung 2 kalau di tempat. Artinya ngangkat nurunin masih di tempat yang itu. Tapi kalau kaki dilangkahkan ke depan, dilangkahkan ke kanan, dilangkahkan ke kiri, artinya pindah tempat, itu disebutnya melangkah. Maka itu dihitungnya 1 gerakan. Jadi, nah seperti ini, ngangkat kaki kan kita ngelangkah, set, turun lagi, itu dihitung 1 gerakan. Ya, beda dengan di tempat. Kalau di tempat ngangkat, turun 1. Tapi kalau melangkah, ngangkat, set, langsung turun, itu dihitung 1, tidak dihitung 2. Begitu. Nah, kemudian satu gerakan ataupun 2 gerakan itu kan asal pokok gak membatalkan sholat ya, walaupun sengaja. Tapi ada pengecualian di mana 1 gerakan atau 2 gerakan ini membatalkan sholat. Yang mana saja pengecualiannya? Yang pertama, 1 gerakan atau 2 gerakan tapi maksudnya main-main, mempermainkan sholat, ini langsung batal walaupun cuma 1 gerakan. Yang kedua, 1 gerakan nih tapi gerakannya berlebihan seperti nonjok gitu, gerakan tangan tapi nonjok yang sangat keras, itu karena gerakan berlebihan, maka walaupun 1 gerakan itu membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, dia memang sudah berniat di hati akan melakukan 3 gerakan berturut-turut. Ketika dia sudah niat dalam hati akan melakukan 3 gerakan berturut-turut, dengan hanya dia melakukan 1 gerakan saja dia langsung batal, padahal baru 1 loh gerakannya. Tapi karena di hatinya sudah meniatkan akan 3 kali berturut-turut, maka batal dengan 1 gerakan tersebut. Tuh, jadi itu 3 pengecualiannya. Kita lanjut ya. Sekarang pengecualian masalah gerak yang banyak berturut-turut 3 kali, tapi ini justru gak batal. Kalau tadi gerak 1 kali, gerak 2 kali sengaja tapi tetap batal. Itu padahal asal pokok 1 kali, 2 kali walaupun sengaja gak batal. Itu tadi pengecualiannya. Sekarang pengecualian di mana gerakan ini 3 kali bahkan lebih, bahkan berturut-turut tapi tidak batal. Gerakan yang seperti apa? Yang pertama adalah gerakan dari anggota badan yang ringan. Anggota badan ringan itu apa saja? Bibir, telinga, lidah, zakar, kemudian kelopak mata, kemudian jari jemari tangan. Contoh, garuk bagian yang gata dengan menggunakan jari seperti ini berkali-kali, berulang-ulang, itu tidak membatalkan sholat, walaupun itu gerakannya banyak, melebihi 3 kali dan berturut-turut. Kemudian yang kedua, apabila gerakannya ini tanpa ada kesengajaan, bukan karena keinginan dirinya, misalkan karena sangat dingin, udara sangat dingin sampai tubuhnya bergetar-getar. Nah, gerakan bergetar-getar ini itu di luar kekuasaannya, maka ini tidak membatalkan sholat. Nah, kakak bila memang kakak sudah berusaha, saya tuh nahan loh badan saya supaya gak gerak-gerak, tapi entah kenapa ini gerak sendiri, ada bergetar sendiri. Kalau itu di luar kehendak kakak, maka itu tidak membatalkan sholat, walaupun gerakannya itu 3 kali, walaupun gerakannya itu berturut-turut. Misalkan kepala jadi bergidi-gidi gitu ya, kepala begini, tapi itu refleks atau di luar kendali kakak lah intinya, maka itu tidak membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, apabila seorang yang mempunyai penyakit gatal ya, semacam kudis, kurap atau apapun itu yang sangat parah, yang dia tak kuasa untuk menahan menggaruknya, nah itu termasuk pengecualian juga. Kemudian yang keempat, kecuali dalam sholat Siddatul Khauf ya, itu sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya, jika kakak sudah mengetahui pengetahuan ini ya, masalah batasan gerakannya, gerakan saya kok sebenarnya cuma 2 kali, walaupun sengaja 2 kali gitu, tapi juga memang gak berturut-turut, berarti gak batal. Atau kakak ini bergerak dengan beberapa kali gerakan tapi di luar kendali kakak, maka itu gak batal, sehingga tak perlu was-was lagi, camkan dalam hati, ini saya gak batal karena ini di luar kendali saya. Semoga bermanfaat dan juga mudah untuk difahami.